أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Semoga ini sekali lagi kita selalu mampu mempertahankan keimanan dan keislaman kita ini sampai akhir hayat hidup kita ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah, contoh suri tauladan hidup buat seluruh manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan menanggapi atau menjawab tentang tantangan yang disampaikan oleh Robert Moore di dalam bukunya The Islamic Invasion, ya, di mana buku itu yang begitu sadis dalam menghujat Al-Quran, menghujat Islam, menghujat ajarannya, menghujat Rasulullah bahkan, ya, dan mencerca umat Islam, karena memang pada dasarnya ketakutan Robert Moore terhadap perkembangan Islam begitu pesat, sehingga mereka, khususnya Robert Moore itu begitu mengkhawatirkan, sehingga dia harus melakukan fitnahan, hujatan, ya, demi melemahkan akidah umat Islam. Dan ini dipergunakan oleh para misionaris. Langkah-langkah apapun yang dilakukan oleh Robert Moore diikuti oleh para misionaris untuk melakukan kegiatan kristenisasi di negara kita ini. Saudara sekalian, kita langsung saja, mungkin sudah 15 persamaan yang sudah kita buktikan, ya, melalui video-video yang sebelumnya. Ya, ini sudah video yang ke-13, ya, serial yang ke-13, episode yang ke-13 dalam menjelaskan dan menanggapi serta menjawab tantangan Robert Moore, ya. Baik. Untuk selanjutnya, persamaan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus adalah di mana Nabi SAW, Muhammad SAW, dan Yesus sama-sama melarang wanita untuk menjadi pemimpin bagi kaum pria. Nah, ini. Kalau di dalam Al-Quran, saudara sekalian, ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan atau bagi para wanita, begitu. Jadi itu penegasan untuk mengangkat pemimpin. Di dalam Islam, Al-Quran menuntunkan, menganjurkan kepada seorang laki-laki untuk memimpin, begitu, ya. Nah, ini terlepas daripada perbedaan pendapat para ulama dan para mujtahid dalam memahami ayat ini. Yang jelas, Al-Quran memberikan penegasan bahwasanya yang pantas untuk diangkat menjadi pemimpin adalah laki-laki, bukan perempuan, ya. Nah, apakah hal itu juga ada di dalam ajaran Yesus? Ternyata hal yang sama juga ada diajarkan, disampaikan oleh Yesus kepada umatnya. Nanti bisa dibuka dalam Alkitab itu 1 Timotius 2, ya. 1 Timotius pasal 2 maksud saya. 1 Timotius pasal 2 ayat 12. Ya. Di mana Yesus dengan jelas, ya, ayat ini Alkitab menyatakan dengan jelas dan tegas, bunyinya adalah, "Aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar, dan juga tidak mengizinkan memerintahkan laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri saja." Nah, saudara sekalian, ini sudah pernah kita coba singgung pada
pada pada video-video sebelumnya. Nanti silakan saudara buka saja pada episode yang sebelum-sebelumnya, itu ada menjelaskan bahwasanya Alkitab juga melarang perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak hanya di dalam Al-Quran saja, tidak hanya Muhammad saja mengajarkan tidak Al-Quran saja yang mengajarkan bahwasanya yang pantas untuk jadi pemimpin itu laki-laki. Tapi di dalam Alkitab juga ada, ya. Bahkan di sini ada dua hal yang begitu jelas, tiga anjuran yang begitu jelas dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 12 ini. Bunyinya, aku tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar. Itu yang pertama. Artinya, di dalam Alkitab, perempuan tidak boleh menjadi guru, tidak boleh menjadi seorang pendidik, tidak boleh menjadi seorang pengajar. Nah, ini tidak hanya sekedar untuk menjadi pemimpin, bahkan untuk menjadi guru, untuk menjadi pengajar, untuk menjadi seorang tenaga pendidik, itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan. Ya, di dalam Alkitab dia jelaskan begitu. Kita lanjutkan. Dan juga tidak mengizinkan memerintahkan laki-laki. Nah, jadi mafhum mukhalafahnya, bahasanya itu begitu kalau dalam ketentuan Islam. Perempuan tidak diciptakan untuk menjadi pemimpin dari laki-laki, begitu, dilarang. Maka pantas kalau di dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-lakilah pemimpin dari perempuan. Nah, penjelasan laki-laki pemimpin dari perempuan itu sudah dijelaskan oleh Yesus terlebih dahulu kepada pengikutnya, bahwasanya dia tidak mengizinkan perempuan untuk memimpin para laki-laki. Itu yang kedua, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 12 ini menjelaskan demikian. Yang ketiga, perintahnya kepada perempuan di dalam 1 Timotius 2 ayat 12 ini dikatakan, hendaklah ia berdiam diri. Jadi perempuan tidak boleh kemana-mana kalau dalam Alkitab. Dia menjaga dirinya di rumah, ya, bukan harus ke sana kemari keliaran keluyuran, ya. Apalagi tidak dibenarkan dia beraktivitas, ya. Ini berkaitan juga dengan adatnya Yahudi. Yahudi dengan antara laki-laki dan perempuan begitu keras untuk menjaga batasan-batasan itu. Makanya Alkitab mengajarkan supaya perempuan untuk berdiam diri saja di rumah, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. Jauh lebih kuat, jauh lebih tegas, dan jauh lebih mengikat peraturan yang ada di dalam Alkitab terhadap perempuan. Ya, kalau di dalam Al-Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bahkan di Alkitab jauh lebih tegas. Pertama, perempuan tidak boleh menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi tenaga pengajar. Yang kedua, tidak boleh memimpin laki-laki. Yang ketiga, tidak boleh dia kemana-mana, ya, dia berdiam diri saja. Nah, sama dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam ada batasan antara laki-laki dan perempuan, ada auratnya, ada hijab, ya, antara laki-laki dan perempuan. Jadi mengapa di dalam Islam itu dibatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan? Karena memang untuk menjaga hal ini. Jadi sama ajaran itu. Ya, itu yang ini yang ke-16. Kita lihat yang ke-17, ya. Islam ataupun Muhammad, ajaran yang dibawa oleh Muhammad dan ajaran yang dibawa Yesus itu sama-sama mengajarkan ketika meninggal dunia harus dikafani, ya, memakai kain kafan. Ya, kita nggak usah dipertanyakan lagi lah kalau di dalam Islam memang itu sudah ketentuan dan syariat umat Islam. Ketika meninggal dunia maka dia harus menggunakan kain kafan. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan ataupun menggambarkan serta memerintahkan untuk menggunakan kain kafan, bahkan warna kain kafannya pun disebutkan. Salah satunya adalah menggunakan kain yang berwarna putih dan bersih, begitu, ya. Lalu bagaimana dalam ajaran Yesus ataupun, ya, ajaran yang dibawa oleh Yesus? Dalam Lukas pasal 23 ayat 53 dikatakan, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, mayat siapa? Mayat Yesus. Ia mengafaninya dengan kain lenan, ya.
lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Ya. Jadi dalam Lukas pasal 23 ayat 53 ini dijelaskan Yesus telah disalib, ya, diturunkan, lalu dikafani. Ya, dikafani, bukan dipakaikan jas, bukan dihias, menggunakan dasi kupu-kupu, menggunakan sepatu pentopel, menggunakan jas, ya, berdasi, dihias, dirias, masuk ke dalam peti. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 44 juga dikatakan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, ini masih berkaitan dengan ajaran kain kafan. Ya. Jadi ada ketentuan kain kafan itu untuk orang yang meninggal dunia. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi apa yang kita lihat sekarang? Ajaran siapa yang mereka laksanakan sekarang? Yang laki-laki dihias seperti pengantin, menggunakan jas, baju kemeja di dalam dengan dasi kupu-kupu, pakai sepatu pentopel, masukkan ke dalam peti. Yesus tidak mengajarkan begitu, tidak ada ajaran begitu di dalam Alkitab. Robert Moore, tolong ditelaah baik-baik, ya. Dan juga para misionaris tolong ditelaah baik-baik. Tidak saja Robert Moore dan tidak saja para misionaris, saudara-saudaraku yang beragama Kristen, ayo mari kita merujuk kembali kepada Alkitab, ya. Seperti apa ajaran yang dia bawa dan yang diajarkan oleh Yesus alaihissalam. Yaitu yang ke-17, sama-sama mengajarkan adanya kain kafan. Lalu yang ke-19, yang ke-18, maaf. Yang ke-18 sama-sama mengajarkan tentang berwudu. Jangan dikira umat Islam saja yang diajarkan tentang berwudu. Di dalam Alkitab pun Yesus mengajarkan tentang berwudu dan juga mandi wajib. Ya, mandi junub dan mandi wajib. Nanti kita jelaskan kedua ini, ya. Berkaitan dengan wudu, silakan dibuka Keluaran pasal 30 ayat 20 sampai 21. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan itu adalah tempat orang-orang Yahudi beribadah, ya. Sinagoganya, ya. Kalau kita ya di masjid lah tentunya, kalau Kristen ya ke gereja lah tentunya. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air. Nah, itu ketentuan daripada kegiatan berwudu, membasuh tangan dan membasuh kedua kaki. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu di dalam Al-Qur'an ajarannya. Surat Al-Maidah. Ya, dalam surat Al-Maidah dijelaskan begitu tentang urutan kegiatan berwudu, ya. Al-Maidah ayat yang ke-6 kalau tidak salah itu, ya. Jadi tidak berbeda ajaran itu. Ada wudu. Tidak sampai di situ saja. Supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah. Mezbah itu juga tempat pelaksanaan ibadah. Mezbah altarnya itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-api bagi Tuhan. Jadi ketika mau masuk ke rumah ibadah ataupun masuk ke tempat rumah mezbah, maka mereka harus mencuci tangan dan mencuci kaki. Ini bagian daripada kegiatan berwudu. Silakan nanti, ya, sama-sama mengajarkan. Kemudian di pasal 21 di ayat 21-nya, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus mereka ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun temurun. Nah, diulang lagi tuh 2 ayat itu, 20 dan 21. Kemudian untuk yang selanjutnya, ya, di dalam Keluaran pasal 40 ayat 30 sampai 32. Apa bunyinya? Di ayat 30, ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan di mezbah itu. Lalu ditaruhnya lah air di dalamnya untuk pembasuhan. Nah, jadi kalau tadi di dalam
Keluaran yang pasal 30 tadi diperintahkan untuk membasuh tangan dan kaki. Di pasal yang ke-40 ya, ayat 30 disediakan air untuk membasuh itu gitu ya. Kemudian Musa di ayat 31, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Jadi Nabi Musa, Moses ya, kalau Ibraninya itu Moses, dan juga Nabi Harun itu ternyata berwudu ketika mereka akan masuk ke sinagoganya begitu ya, tempat mereka ibadah. Kalau di Kristen ya masuk gereja ya basuh kaki dan basuh tangan begitu. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekati kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara sekalian, ini wudu. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita sebelumnya, ada tentang perintah sholat, ada tentang perintah menghadap ke arah kiblat, ada juga tentang perintah berwudu. Nah, tidak sampai di situ saja. Tentang ketika orang sedang berjunub. Nah, ketika orang berjunub, ini sama-sama mengajarkan mandi junub yang ke-19. Dalam surat Ulangan pasal 23 ayat 10 sampai 11. Apabila ada di antara seseorang laki-laki yang tidak tohir, yang tidak bersih maksudnya, sedang berjunub, sedang berhadas, disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, dia bersenggama, atau dia mimpi basah, gitu ya. Jadi seorang laki-laki yang tidak tohir, yang tidak tohur, yang tidak bersih, yang tidak suci, disebabkan karena malam hari ada sesuatu yang menyebabkan ia menjadi junub. Nah, itu tuh maknanya dalam surat Ulangan pasal 23 ini ayat yang 10. Jadi kalau malam hari entah dia mimpi basah, kalau seandainya yang bersuami istri dia bersenggama, hubungan suami istri ya, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, jangan ia masuk dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air. Perintah mandi junub bagi orang yang sedang bersenggama ataupun berjunub ataupun mimpi basah, intinya dia tidak suci, dia berhadas besar, maka dia harus melaksanakan mandi dengan air. Dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Nah, setelah dia mandi, baru boleh dia masuk ke tempat ibadah, ke sinagoga, ke gereja, ataupun ya tempat-tempat ibadah mezbah begitu. Jadi saudara, sama mengajarkan tentang wudhu dan tentang mandi junub begitu. Sama itu. Jadi saudara sekalian, ini hal yang begitu luar biasa ya. Kalau pertanyaan Robert Moore harusnya sama, kalau memang Muhammad dan Yesus itu berasal diutus dari Tuhan yang sama, harusnya ajaran sama. Memang sama. Yang ke-19, satu lagi, masih ada waktu sedikit. Yang ke-20, ini yang ke-20, sama-sama mengajarkan kalimat insya Allah. Muhammad SAW mengajarkan, diperintahkan ketika berjanji, ketika ditanya tentang sesuatu, maka diperintahkan beliau untuk mengucapkan insya Allah. Insya Allah itu artinya apabila Tuhan atau apabila Allah menghendaki. Apakah ada hal yang sama dengan itu? Silakan buka surat Yakobus pasal 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu, ya. Jadi untuk berbuat itu ya, untuk menjanjikan sesuatu, ucapkan insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Jadi tidak ada kata-kata pasti. Ya, tidak ada mengajarkan tentang kepastian. Yakin kepada Yesus, percaya kepada Yesus, pasti masuk surga. Tunggu dulu. Ya, ada pelajaran insya Allah di sana. Insya Allah. Kalau dia menjalankan syariat yang diajarkan oleh Yesus alaihissalam. Jadi demikian saudara, ada 20 sudah kita paparkan dari episode pertama sampai hari ini berkaitan tentang persamaan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Muhammad SAW dan juga dengan Yesus alaihissalam. Semoga ini bermanfaat dan menjadi iktibar dan terbuka
hati kita untuk mengkanter fitnah yang disampaikan oleh Robert Moore dan juga oleh para misionaris di dalam mendangkalkan akidah umat Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.